Bu Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 011 Bukit Bestari yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua berkumpul di dalam ruangan Majelis Guru untuk mendengarkan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kurnianto. Baik, kepada Bapak Kurnianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 011 Bukit Bestari. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya berdiri di depan ingin menyampaikan apa yang telah saya ikuti dalam program Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, yaitu modul 1.4. Diseminasi ini merupakan tugas akhir atau aksi nyata pada modul 1.4 yang harus saya seminarkan atau saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui, tapi di sini saya ingin sharing, ingin kerjasama, ingin diskusi kepada Bapak Ibu semua. Jika mana nanti ada kesalahan ataupun ada yang kurang pas, Bapak Ibu boleh menyampaikan dan nantinya akan kita pecahkan secara bersama-sama. Lanjut, untuk yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut KHD ini merupakan kepanjangan dari Ki Hajar Dewantara ya. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan tokoh satu ini, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau sangat terkenal dengan pemikirannya atau filosofinya. Bapak Ibu juga tidak mungkin udah biasa mendengar filosofi yang diciptakan oleh KHD tersebut. Ada yang enggak Bapak Ibu? Yang digunakan di dalam dunia pendidikan, filosofinya. Salah satunya yang menempel pada baju anak kita itu yaitu Tuturi Handayani. Itu yang membuat atau yang mencetuskan Ki Hajar Dewantara. Selain itu yaitu kalimat ing ngarsa sungkulodo ing madya mangkarsa.
yang artinya ingarso sutulodeng itu kita di depan sebagai guru kita memberi contoh. Ing madya mangunkarso yaitu di tengah kita menjadi penyeimbang atau bisa mengeluarkan ide, dan tuturi hadayani kita dari belakang kita bisa mendorong siswa kita. Ya, filosofi itu tidak hanya di sekolah tapi bisa atau berguna juga di lingkungan masyarakat, karena kita guru ini tidak hanya di sekolah tapi di masyarakat pasti dipanggilnya Pak Guru atau Bu Guru. Ya Bapak Ibu. Lanjut, menurut KHD tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kalau K13 kemarin peserta didik ya, tapi sekarang banyak kata anak. Jadi saya pun kalau membuat tugas masih banyak mengikuti yang lama peserta didik, tapi sama intinya. Tapi sekarang lagi kembali ke anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini dari kalimat ini bahwa kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, ya Pak Usni ya, menuntun, bukan lagi menuntut. Mirip tapi berbeda makna, menuntut atau menuntun ya. Kita menuntun anak itu sesuai dengan bakat atau minat yang dia ingin capai. Ya, diibaratkan dalam guru penggerak ini atau di PMM pun ada kemarin. Sebenarnya kita sudah pernah melihat videonya juga tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Diibaratkan guru dan peserta didik ini seperti seorang petani, yaitu antara petani dan tanaman. Muridnya ini seperti tanaman itu. Kalau biji padi ditanam tidak mungkin menjadi jagung ataupun tanaman yang lainnya. Tetapi tugas sebagai pendidik atau guru itu hanya merawat, memberi pupuk, menyiram supaya padi tersebut bisa tumbuh subur di lingkungan yang tepat. Tentunya kita yang harus kita lakukan yaitu kalau petani mengolah tanah. Seperti halnya kita menyiapkan sekolah atau tempat belajar kita. Itu diibaratkan Bapak Ibu. Baik, lanjut. Oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak sesuai dengan kodratnya ya. Kalau kemarin Bapak Ibu juga sudah belajar tentang kodrat alam dan kodrat zaman ya. Mungkin nanti kita ini biar cepat. Nah, masuk ke budaya positif. Budaya, tentunya kalau budaya ini biasanya sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya tiba-tiba langsung jadi budaya. Biasanya budaya ini kan udah dilakukan terus-menerus dari kakek atau nenek moyang kita sampai kita masih kita lakukan, itu bisa disebut dengan budaya. Nah, di sini nanti kita akan tentang belajar budaya positif. Budaya positif itu di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kita semua sebenarnya sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah kita. Namun mungkin kita belum begitu paham, oh ini ya ternyata budaya positif itu. Nah, salah satunya yang sudah kita lakukan yaitu kegiatan atau gerakan literasi di pagi hari sebelum masuk jam mengajar. Kita menyempatkan waktu 30 menit. Hari Senin kita melaksanakan upacara, hari Selasa kita melaksanakan menyanyi dan
menyanyi lagu daerah dan anak-anak. Hari Rabunya kita literasi, hari Kamisnya kita senam dan ekstrakurikuler maupun yang lain. Bahkan budaya 5S itu juga termasuk budaya yang harus kita konsistenkan dalam pelaksanaannya. Artinya tidak hanya sekali atau 2 kali. Nah, yang jadi masalah itu biasanya kita kurang konsisten. Nanti baru dikasih tahu baru mulai lagi. Sebenarnya itu perlu kita tingkatkan. Perlu kita tingkatkan terus-menerus. Jika kita tidak melaksanakannya, mungkin hal-hal yang seperti itu tidak akan hilang gitu. Padahal itu penting. Kebiasaan masuk kelas sebelum pembelajaran, setelah pulang pun ada budaya positif. Contoh, memungut sampah di depan kelas atau menyapu atau melaksanakan piket itu sudah budaya positif. Kadang kita abai, padahal itu hal-hal kecil tapi sangat penting, Bapak Ibu ya. Memang tidak gampang kita untuk konsisten, tapi paling tidak kita sama-sama nantinya kita melaksanakannya ya. Mungkin lewat hati yang paling dalam kita akan nanti mulai berubah, konsisten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya ataupun menciptakan kegiatan yang lainnya. Nanti Bapak Ibu punya ide atau gagasan sehingga bisa diakomodir oleh sekolah. Baik, lanjut. Konsep utama budaya positif di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nomor 5 jangan salah sebut ya, bahaya ya. Oke, nantinya Bapak Ibu, saya harap setelah ada sosialisasi ini ada tindak lanjut, yaitu tentang poin nomor 6, yaitu keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti setelah saya jelaskan, bagi wali kelas atau guru kelas nanti membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ini memang harus dijalankan untuk kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Mungkin masih bertanya-tanya seperti apa keyakinan kelas, nanti kita sampaikan ya. Pak Senior, Pak Usni ya, Pak Usni ini sudah melaksanakan terlebih dahulu karena beliau angkatan 5 dan saya angkatan 7. Beliau sudah khatam, sudah lulus, sudah selesai. Jadi nanti kalau saya nggak paham bisa ditanyakan ke Pak Husni. Baik, lanjut. Perubahan paradigma belajar. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dari kalimat ini Bapak Ibu, kita dalam melayani peserta didik atau siswa, kita harus menciptakan suasana lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Bagaimana lingkungan yang positif itu? Mungkin ya kalau saya lihat dari segi fisik sekolah kita udah bagus, tetapi kembali lagi ke kitanya dalam melayani murid tersebut. Apakah kita ini mahal senyum atau murah senyum atau yang lainnya sehingga anak itu membuat takut ya? Kan ada yang guru sukanya misal teriak, padahal kadang hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu dilakukan. Itu sebenarnya ada dampaknya ya Bapak Ibu. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Baik, lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar.
perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, betul ya, nyebutnya Bu Ria. Glasser atau apa itu? Coba lihat dulu. Glasser. Takut salah loh. William Ya, menurutnya di situ Glasser. ada 4 poin. Ilusi guru mengontrol murid. Apa itu ilusi? Ilusi itu biasanya berkaitan dengan Bayangan. keadaan yang belum sebenarnya ya mungkin ya. Bayangan, Masih masih bayangan, bayangan. ilusi. Bahwa guru itu mengontrol murid itu mungkin aku mengontrol muridku, saya mengontrol murid. Mungkin beranggapan dengan mengontrol itu murid sudah nurut. Padahal belum tentu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif mungkin kasih nasihat ataupun yang lainnya. Tapi buktinya anak kadang ada yang masih melakukan kesalahan yang sama. Itu baru ilusi di kita. Tak tahu kita apa sebenarnya yang terjadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita dengan melakukan kritik, mungkin dengan kritik yang agak keras ataupun yang lainnya, kita merasa bisa menguatkan karakter, tapi belum tentu juga. Ya, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita biasanya sebagai guru kita memang merasa kadang kayak berkuasa, kamu harus nurut kepada ibu, nurut kepada bapak. Padahal anak itu belum tentu mau, karena mungkin nggak cocok sama kita, ya. Tapi kita beranggapan seperti itu, harus nurut kemauan kita. Nah, kita bahas lanjut di sini ya. 2. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu biasanya kalau dulu sebelum saya belajar tentang guru penggerak ini, ikut kegiatan atau pendidikan guru penggerak, disiplin itu seperti ini pikiran saya. Apa namanya? Yaitu aturan atau apa ya? Aturan atau Tata tertib. ya peraturan ya. Peraturan yang mengatur individu maupun kelompok untuk menaatinya, seperti itu. Nah, tapi dalam disiplin dalam pendidikan guru penggerak ini berbeda konteks. Nanti ada di belakang. Nah, kalau di sini depan, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kan kita, anak-anak kita dan kita saja lah. Biasanya karena kita disiplin itu ada aturan di situ kan, tidak boleh terlambat 15 menit, nanti dapat apa misalkan, peringatan atau apa, gara-gara itu, bukan yang lainnya. Tapi dalam konteks ini, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, tanpa terperintah artinya tanpa diperintah. Kalau menurut apa ya? Menurut kita perilaku ini benar, kita akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebenarnya semua itu akan datang dari hati dan pikiran kita. Tidak harus orang nyuruh, artinya kita sendirilah. Nilai itu akan muncul dari kita sendiri. Nilai-nilai kita hargai adalah nilai
kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, kemarin ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 5 atau 6? Pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila 7 tak? 7. 7. Ya, nanti dibuka lagi ya Bapak Ibu. Habis nyanyikan lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Masuk ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kebutuhan dasar manusia, kalau kita belajar dulu kan ada 3, sandang, pangan, papan, ya kan? Kalau dalam konteks ini lain untuk peserta didik, yaitu tentang survival atau memenuhi kebutuhan hidup ya, petualangan ya. Survival. Yang kedua, cinta kasih atau diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Yang 5, kebebasan. Ternyata peserta didik kita itu melakukan apa ya? Mungkin kesalahan ataupun apa itu ada sebabnya dari kelima ini. Makanya kalau anak melakukan kesalahan, kita harus lihat dulu apa sih kebutuhan anak ini kok sampai dia melakukan kesalahan seperti ini. Baik, di sini ada sebuah kasus. Mari kita baca sama-sama. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kalau kita biasanya, hei Agus, kamu jangan minta-minta ya. Kamu gak boleh minta-minta bekal kawannya, nanti nangis. Langsung kayak gitu kita biasanya. Seperti saya. Itu kemarin. Kalau sekarang mungkin dengan adanya ini kita agak sabar sedikit, agak menahan sedikit. Kalau ada kejadian seperti itu. Nah, di sini kita telah dulu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus tersebut. Yang pertama, survival. Apakah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang? Bisa terjadi yang pertama ini, karena lapar dia gak ke temannya minta-minta kan, bisa saja. Yang kedua, love, cinta katanya. Teman Agus jadi perhatian Agus ini mungkin gak dapat perhatian, jadi caper sama temannya, suka ganggu-ganggu, nanti biar diperhatikan guru ataupun yang lainnya. Bisa saja terjadi. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia punya kekuatan, dia menindas temannya yang dirasa lemah. Ya, bisa juga yang ketiga. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Freedom atau kebebasan. Ya, alah suka-suka lah, ngambil punya teman apa tak peduli ya. Karena dia merasa kuat juga. Kebebasan, dia merasa bebas, tak ada yang berani. Nah, yang terakhir, yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal, fun, happy, cuma untuk senang-senang dia. Ganggu kan ada temannya. Kalau temannya menderita, ada kawan itu yang bahagia, ngakak-ngakak, ketawa-tawa. Karena dia ingin mengganggu itu.
Ya, disinilah tugas kita mencoba untuk menelaah mengenai tentang tindakan yang telah dilakukan anak kita, apa sebab dia melakukan itu. Ya, oke, lanjut dulu. Nanti kalau sudah temu menelaah ini mungkin bisa mencari solusinya. Lanjut, poin 4, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3, yaitu yang pertama motivasi eksternal, yaitu dari luar tubuh manusia atau tubuh anak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ada kadang kesalahan itu memang suruhan dari temannya. Aku disuruh si A, si B melakukan ini, Pak. Biasanya ada. Nah, yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tujuan disiplin positif. Jadi dari yang ketiga ini kita itu yaitu dituntut untuk yang terakhir ini, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya di sini kan sebelum melakukan tindakan dia udah berpikir dulu. Jadi tahu resikonya apa kan? Melakukan tindakan itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, lanjut ya. Nah, masuk ke hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Itu kan gimana? Setuju nggak Bapak Ibu? Dia taruh depan, dia ditunjuk sampai malu di depan anak-anak lainnya. Ya, tidak setuju ya Bu Ria. Bu Ria tidak setuju. Nah, Pak Wisni, setuju nggak? Tidak ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Udah nggak apa-apa kalau salah, jawab aja. Hukuman, ya hukuman ya. Menurut Pak Usni hukuman. Baik, kayaknya benar. Benar memang hukuman ya. Karena hukuman ini tidak boleh lagi ya Pak Usni ya. Hukuman ini tidak boleh lagi. Nah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, ada anak terlambat,
kita suruh berdiri di lapangan, suruh push up, suruh yang lainnya yang sifatnya mungkin fisik, itu hukuman, ya. Iya. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu dampaknya. Korban mendapatkan keadilan. Pelaku ya. Nah, ini mungkin kasus yang lain. Murid atau anak akan tersakiti, benar ya. Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Karena pasti kita emosi juga kalau memberikan hukuman itu. Gak mungkin dengan lemah lembut. Nah, kamu berdiri di lapangan, gak mungkin. Kamu berdiri ya sampai siang, mulai pulang. Pasti seperti itu nada kita. Jadi timbullah kata pasif dan agresif itu tadi. Ya. Terus lanjut, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau muridnya tidak takut, pastinya akan melawan gurunya. Kalau anak SD, insya Allah masih nurut. Masih ya. Tapi kalau SMP, SMA mungkin kita bawa balik. Nah, tunggu Pak ya, Bapak pulang lewat mana? Nggak berani kayak gitu mungkin ya kalau SMA. Lanjut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid membenci peraturan. Ya benci, kalau anak kita pun pasti benci. Dampaknya yaitu negatif. Jadi memang hukuman ini kurang tepat, ya. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensinya itu misalnya seperti ini. Ada anak yang menumpahkan sebuah air temannya, apa konsekuensinya? Ya membersihkan, gitu ya. Berbeda dengan hukuman sebenarnya konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Artinya konsekuensi ini juga belum mampu sesuai harapan ya. Karena harapannya kalau kita memberikan apa ya, nasihat itu bisa berlanjut sampai nanti kan gitu. Nah, memerlukan monitoring saat dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, seperti itu tadi, kalau menumpahkan gelas dia harus membersihkannya, kita harus nunggu, kita harus lihat benar-benar dilakukan atau tidak, ya. Dan kita harus supervisi terus-menerus dari waktu ke waktu. Lanjut, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, murid atau anak menghormati peraturan. Di sini hasilnya netral. Ini sebenarnya menurut penelitian loh ya, bukan menurut saya atau siapa, ini penelitian ya sebenarnya. Netral ya kalau sini ya, hasilnya netral. Nah, di sini ada restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru dengar restitusi ini, ya? Baru dengar? Enggak pernah dengar. Nah, masih agak asing ya. Kemarin pun saya agak asing juga. Kalau saya cari di internet, restitusi ini tentang mengembalikan apa gitu. Misalnya kayak pajak kita harus bayar atau apa seperti itu kalau di internet. Tapi lain dalam program guru penggerak ini, restitusi ini yaitu cara identifikasi disiplin dengan cara yang positif. Ya bosnya ya. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini ada apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Ini nanti ada di belakangnya ya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, hasilnya positif.
Baik Bapak Ibu, waktunya semakin berjalan, kita lanjut. Mari berarti hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu jawab. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, kita cek jawabannya. Oke, betul semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sangat memahami ya. Beri aplaus untuk kita semua. Berarti paham. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada yang ikut lanjut dalam pendidikan guru penggerak, ada yang lolos dari sekolah kita ya. Ya, tergantung mau apa tidak. Baik, masuk ke poin 5, restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, guru menjadi pemantau dan manajer. Biasanya mana yang biasanya kita lakukan? Yang pertama kayaknya. Oke. Kecil-kecil tak nampak ya? Iya. Tak nampak. Tak nampak. Biar tahu perbedaannya, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Mana yang lebih bagus? Saya akan coba menjelaskan. Posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum. Penghukum itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Misal seperti itu, ancaman. Itu hukuman, penghukum. Guru, tapi sifatnya tidak fisik, cuma ancaman. Terus hasilnya memberontak anak itu, menyalahkan orang lain dan berbohong. Lanjut, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita melakukan hal seperti itu, ternyata murid ada yang mungkin ini ya, mayoritas ngomong seperti itu. Buktinya ditulis di situ. Ya. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi penghukum kita hilangkan kalau bisa. Lanjut ke pembuat merasa bersalah. Sebagai guru kita pembuat merasa bersalah. Bagaimana caranya? Di sini ada kalimatnya, berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa. Misalnya seperti itu. Ibu kecewa ya, kamu tidak nurut sama ibu. Udah ibu ingatkan, misal seperti itu. Bapak. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakan ibu stres menghadapi anak ini. Jadi anak itu mungkin beban juga kalau kita ngomong, Bapak stres melihat kamu. Terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Anak mungkin bisa berkata, maafkan saya ibu atau bapak, karena perbuatan saya ibu jadi stres itu tadi. Merasa rendah diri, mungkin anaknya agak merasa gimana gitu ya. Lanjut ke teman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi kita menjadi teman siswa.
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Ternyata memang ada perbedaan-perbedaan kalimat antara penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu? Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu? Jadinya ketergantungan. Nah, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dia menganggap teman juga rupanya. Kalau kita menjadi teman dia, ya. Tapi kita harus pandai-pandai menjaga jarak juga. Anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Mungkin memang kalau menjadi teman ini agak manja mungkin, ya, agak manja anak itu. Nah, yang ini yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Pemantau seperti itu. Dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oh, dia mengharapkan imbalan berarti ya. Nah, tapi biasanya di sini orang setuju dengan manajer ini. Posisi guru sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Kita sudah disepakati bersama di kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Artinya ada pilihan. Bukan kemauan guru saja, kamu harus seperti ini. Dia dikasih pilihan anak ini. Nah, dan menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut saja. Posisi kontrol guru. Pernyataan siapa yang mengatakan? Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ini hadiah tadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kasih pilihan, ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menghukum, ya. Lanjut. Kasus 1. Pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika saat itu. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu ini santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Dari kasus ini, Bapak Ibu, yang dilakukan Bu Rina, posisinya dia apa tadi? Ya, dia di sini ada kalimat tolong bantu ibu ya. Itu teman ya, bukan penghukum. Teman membuat orang merasa bersalah, teman.
ya boleh dicoba, boleh diterapkan Bapak Ibu di kelas masing-masing nantinya. Ya, karena setiap kelas itu memiliki kasus yang berbeda-beda. Kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai manajer, tapi kalau bisa jangan sebagai penghukum saja ya. Pak Husni, lanjut. Nah, lanjut saja ke keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti di kelasnya juga sudah ada, tapi namanya bukan keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, apa bedanya Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya memang sudah disusun oleh majelis guru, ya, dan disetujui oleh ibu kepala sekolah. Memang sudah kita sepakati bersama lewat forum rapat atau yang lainnya. Itu peraturan kelas. Tapi di sini kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Peraturan kelas kita hilangkan. Keyakinan kelas yaitu keyakinan yang disusun secara bersama-sama antara murid dan guru. Yang menghendaki peraturan itu yaitu murid dan guru tersebut. Apa maunya peserta didik ini? Biar aja dia nulis apa, nanti setelah itu kita kumpulkan, kita pajang tulisan itu di kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Artinya setiap anak mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan kesepakatan atau pendapat tersebut, ya. Menurut Gosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Atas dasar menurut Bapak inilah yang tadi, menurut Gosen ini keyakinan kelas ini akan dibuat, akan diterapkan. Ternyata mungkin keyakinan ini kelas ini lebih ditaati oleh peserta didik daripada peraturan kelas, karena yang membuat anak itu sendiri. Nah, lanjut saja. Nah, peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau untuk keyakinan kelas itu sifatnya tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan bersama, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan, keselamatan. Situ. Tuh, gunakan masker, keselamatan, jangan berlari, kelas, koridor, keselamatan juga. Ya. Tapi mungkin bahasanya berbeda nanti untuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Mungkin bahasanya ya bahasa anak, tidak harus bahasa yang sifatnya sangat baku atau apa ya, Pak Husni. Mungkin bahasa itu bahasa anak yang kita sepakati, yang mudah dipahami gitu ya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya nggak mungkin kalau harus di lingkungan, sesuai dengan lingkungan ya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Gampang lah ini mencerna ini. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya di sini kalau keyakinan kelas itu masih ada yang melanggar atau apa, perlu adanya kita untuk meninjau
atau membuat atau menambah lagi tentang keyakinan kelas sesuai kesepakatan bersama. Mungkin ini sedikit dokumentasi saja, ya. Nanti Bapak Ibu buat. Bagi yang tidak punya kelas atau guru agama juga bisa membuat. Artinya keyakinan kelas saat pelajaran agama Islam boleh dibuat saja, ditempel juga boleh. Jadi Bu Anda harus membuat banyak di kelas, karena setiap kelas kan anak permintaannya lain-lain ya. Masuk yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi ini merupakan cara penanganan anak yang bermasalah dengan cara yang positif. Ada tahapan-tahapannya. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan atau 3 bagian. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau anak melakukan kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Inilah bagian kalimat menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kita sambil mendekati anak biasanya ya. Kita tanya, misal, Husni, kamu terlambat sekolah? Nah, karena dia nggak mau menjawab, kita mencoba Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti ini supaya dia ngaku. Nah, langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, Husni, kenapa kamu terlambat? Ya Pak, saya bergadang atau yang lainnya misalnya. Pasti dijawab. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan supaya tidak terlambat? Apa yang bisa dilakukan Pak Husni? Nah, seperti itu. Nah, tahap berikutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas maksudnya, keyakinan yang sudah dibuat. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, Husni, misal gitu kan? Kan kamu terlambat kemarin, yakin nggak dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati tadi? Sudah yakin Pak? Yakin bahwa nilai itu benar? Aku menjawab benar karena yang membuat dia sendiri keyakinan kelas itu tadi ya. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tapi selain ini sebenarnya masih banyak caranya ya. Tapi kurang lebih kalimatnya seperti ini. Memang ini Bapak Ibu, ini yang dipelajari ini 2 bulan prosesnya ya, dari awal sampai ke sini ini 2 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau kita di sini cuma waktu 1 jam lebih, ya kurang sebenarnya ya. Apalagi nggak ada kue yang sabar ya. Nanti kalau saya ada tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ini ada contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kalimat yang kita ucapkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Ya, tidak menyalahkan, tapi kita mencari solusi supaya anak itu tidak mengulangi lagi ya dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kan tenang adem kalimat ini sebenarnya. Seakan-akan anak ini nggak bersalah. Validasi tindakan yang salah ini yang kedua. Tahapan kedua dalam segitiga restitusi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Validasi. Ini menanyakan, konfirmasi ya, validasi. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nanti anak akan ingat kesepakatan kelas itu tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita kasih pilihan di sini dalam penyelesaian masalah anak tersebut. Ya betul. Tapi memang kalau kasus memang nggak bisa orang tahu. Tapi intinya kita coba yang ilmu yang telah kita dapatkan ini. Oh, ini ada di PMM ya, praktik segitiga restitusi. Gak usah kita. Nanti hasil dari sosialisasi ini kita upload di PMM kita masing-masing. Nanti saya yang akan mengeditnya. Ya, secara sama-sama. Artinya sama boleh. Karena itu dilakukan secara kelompok. Alhamdulillah ternyata sudah selesai, yaitu terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktunya, partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, ini bagian dari aksi nyata Bapak Ibu. Makanya kita harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bu Anda. Kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Purnianto yang telah menyampaikan sosialisasi pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sosialisasi yang tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat salah dan silap kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Panto, ini adalah awak yang mengangkat Mati masalah ini, ya. toh? Awak yang mengatakan Kalau ada masalah sekolah, kita penyelesaiannya pakai ini. oh gitu ya. Jadi sebenarnya bisa masukkan lagi masalah kelas kan banyak. Yang pokoknya misalnya kemauan anak kurang belajar atau anak yang tidak mau PN itu harus angkatkan juga. Jadi awak ambil kelas-kelas yang menemukan apa. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajatan Hasya, Kepala SD 011 Bukit Bestari. Dalam hal ini saya sangat mendukung atas nama Pak Kurnianto sebagai guru penggerak. Beliau ini telah menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif di majelis guru, dengan harapan bahwa yang disampaikan beliau itu mudah-mudahan dapat dipahami, dilaksanakan oleh majelis guru khususnya SD 11 Bukit Bestari. Harapan saya lagi mudah-mudahan Pak Kurnianto ini lebih semangat dalam menjalankan guru penggerak di SD 011 dengan berkarya inovatif dan sukses ke depannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Tinopa. Saya teman sejawatnya Pak Kurnianto. Kemarin beliau sudah menjelaskan bagaimana tentang disiplin positif, dan salah satu penjelasan beliau mengenai segitiga restitusi. Dan ini akan saya implementasikan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas saya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Akbar, guru SD 011 Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, yang merupakan rekan Pak Kurnianto. Dalam hal ini kami sebagai warga sekolah sangat memberikan motivasi kepada Pak Kurnianto untuk mengikuti guru penggerak ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan selama ini kepada kami. Contohnya penerapan budaya positif yang kemarin beliau sampaikan. Kami sebagai guru sangat bersyukur mendapatkan informasi yang seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kami akan menerapkannya ke sekolah kami khususnya, agar sekolah kami lebih mantap lagi. Terima kasih, sukses untuk Pak Kurnianto sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang beliau dapatkan akan dibagi kepada kami sebagai kawan-kawannya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia